Bapak Baik, kemudian juga para dokter-dokter, perawat, pegawai, semua tenaga medis. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu, berjumpa, bersilaturahmi di Zoom yang insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal kebaikan kita di hari akhir nanti. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Matur suwun, Ibu moderator. Tadi saya memang sudah join dari jam 12:30. Kemudian saya juga sudah menunggu. Saya takutnya bukan saya pematerinya. Oke. Saya bisa share screen pada kajian kali ini. Saya boleh dijadikan co-host atau saya bicara begitu saja atau pakai slide juga bisa. Saya sudah menyiapkan slide. Oke, bisa Pak, bisa monggo. Silakan Pak, sudah dimulai. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang mulia Allah, judulnya adalah puasa meningkatkan etos. Ini saya beri judul seperti ini karena puasa itu harusnya memberikan kita itu semangat gitu ya. Kita puasa itu bukan terus kita lemes dan terus kita itu malas-malasan, tapi itu adalah spirit karena kita itu sedang berjihad di jalan Allah, kita itu sedang melaksanakan ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam ibadah itu kenapa kok kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Salah satunya adalah karena Allah memuliakan momennya. Ketika Allah memuliakan momennya, maka ketika momennya Ramadan, maka Allah lipat gandakan pahala seseorang. Nah, Bapak Ibu yang Allah, kita lihat by data ya, UNDP itu mengatakan jadi masalah poverty ini masih menjadi masalah di negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti itu. Kemudian juga World Happiness tahun 2021 ya, negara-negara Muslim itu masih belum tinggi ya, tingkat kebahagiaannya. Harusnya di dalam agama Islam itu, agama itu membuat kita itu bahagia. Agama itu membuat kita itu maju. Agama itu membuat kita itu sebagai sarana dan wasilah agar kita itu selalu menjadi yang terdepan sebenarnya. Tapi data-data ini menunjukkan bahwa ternyata ya umat Islam ya belum apa yang diharapkan seperti itu. Nah, dulu ada seorang pemikir dari Timur Tengah, Syakib Arsalan itu mengatakan limada ta'akharal muslimun wa lima taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu ya setelah dinasti Turki Utsmani itu ya tidak bisa maju seperti itu, tidak bisa berkembang, tidak bisa progres. Nah, ini pertanyaan yang ditujukan kepada umat Islam. Kenapa orang-orang Islam itu belum bisa maju seperti itu? Karena agama Islam itu kan seharusnya agama yang membuat kita itu maju. Nah, kemudian ada tokoh dari Barat yang bernama Bernard Lewis. Ya, ini juga
mengajukan pertanyaan yang sama, what went wrong, apa yang salah sebenarnya, seperti itu. Padahal agamanya bagus, agamanya itu ya rahmatan lil alamin, tapi masih belum bisa ya menjadi trigger seperti itu ya. Nah, Ramadan itu ajang untuk meningkatkan etos. Etos apa saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang pertama, etos keilmuan. Orang itu harus punya ilmu. Sesuatu itu juga membutuhkan ilmu. Ilmu di sini ilmu apa saja? Ya, ada ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Semua itu adalah ilmu yang kalau kita itu berilmu itu artinya kita itu semakin dekat dengan Allah. Orang yang kaya punya ilmu tentang ekonomi harusnya dia itu lebih dekat dengan Allah. Orang yang punya kemampuan ilmu sosial itu ya kata ulama dia semakin dekat dengan Allah. Seperti itu. Yang kedua, puasa itu sebagai etos ibadah. Kita meningkatkan etos ibadah ya selama bulan Ramadan ya. Kemudian etos sosial, etos kerja, etos ekonomi. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi di sini saya akan membahas dua etos, yaitu etos ilmu dan etos ibadah. Seperti itu. Kalau etos sosial kerja ekonomi nanti panjang pembahasannya. Tapi saya batasi ada dua etos, yaitu etos keilmuan dan etos ibadah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat. Nah, ini kemajuan suatu bangsa itu tergantung falsafahnya, ya. Kalau orang Barat itu falsafah etika Protestanisme. Kemudian kalau Timur falsafah Konfusianisme. Kalau Islam insya Allah akan maju dengan nilai-nilai agama seperti itu. Ya. Agama itu bukan yang membuat kita itu mundur, tapi justru agama itu yang membuat seorang itu maju seperti itu, progres. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat kedudukan ilmu dalam Islam. Allah berfirman di surat mungkin yang sering ngaji surat apa nggih niki? Ada binrohnya enggak? Ini surat apa kira-kira? Surat Bapak Ibu yang bisa surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya pasti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi ketika seorang itu beriman dan berilmu, maka derajatnya itu diangkat oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam At-Tabari menafsirkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari ahli iman. Nah, dari itu ya. Jadi ilmu dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Orang beriman, ya dia insya Allah berilmu. Orang berilmu harus disertai dengan iman. Kalau enggak, ya kata seorang ilmuwan Albert Einstein, ya dia akan pincang, dia akan buta seperti itu. Maka ilmu dan iman, ilmu, amal itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat. Nah, ternyata ilmu itu jalan tercepat menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, meskipun kadang ngantuk, gitu kan? Di pengajian itu, ya biasanya ngantuk, ya. Kadang orang kalau bahasa Jawanya itu dingklok, tapi nggak balik, gitu, ya. Nah itu pasti ngantuk, gitu ya. Maka Allah mudahkan
baginya jalan menuju surga. Jadi surga begitu didekatkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Mungkin kita sangat sibuk katakanlah, ya kita harus siap gitu ya terhadap mungkin pasien, mungkin ada customer dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita itu waktu luang kita manfaatkan ya waktu kita untuk menuntut dan menimba ilmu seperti itu. Dan satu-satunya doa minta tambahan itu adalah tambahan ilmu, tambahan rumah, tambahan harta, tambahan mobil, tambahan pangkat, itu di dalam Al-Quran tidak ditemukan. Meskipun kalau orang berdoa dengan semuanya itu boleh. Tapi di sini Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya Rabbu, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka tidak heran kalau wahyu yang pertama itu yang turun itu adalah Iqra, bacalah seperti itu. Nah, ini luar biasa ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, tingkat pendidikan negara ya itu semakin tinggi akademik seseorang semakin tinggi, maka SDM akan semakin bagus. Jadi seperti terakreditasi seperti itu ya. Akreditasinya unggul. Nah, akreditasinya luar biasa. Nah, Jepang itu punya 4.500 dokter di setiap 1 juta penduduk. Jerman itu punya S3 4.000 di setiap 1 juta penduduknya. Amerika punya 6.000. 6.000 itu pendidikannya sudah selesai semuanya. Ya, dalam 1 juta penduduk. Ya, tiap 1 juta penduduk. Israel ini agak lumayan Bapak Ibu. Ya, Israel itu terkenal ya pinter-pinter ya, orangnya. Pinter tapi kadang ya kalau pas Ramadan seperti ini dia bikin gaduh. Orang-orang yang mohon maaf tidak bertanggung jawab itu banyak yang bikin gaduh ya Bapak Ibu. Pasti kalau setiap Ramadan itu pasti ada ya warga Palestina yang dibunuh, warga Palestina yang diserang itu. Itu ada Israel, ada keyakinan ada Yahudi yang itu ekstrim gitu ya. Kalau di Indonesia masih 143 orangan gitu ya. Dokter setiap 1 juta penduduk. Nah, sekarang tadi etos ilmu. Jadi ilmu itu begitu ditinggikan oleh agama Islam. Agama Islam itu begitu meninggikan ilmu. Kalau orang nggak berilmu, kemudian dia berfatwa gitu kan, parah. Kadang-kadang dia itu akan sesat dan menyesatkan teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contohnya, kalau dia itu nggak paham terhadap ilmu kesehatan, kemudian ada orang yang sakit, kemudian disuruh makan ini katakanlah atau minum ini, kemudian dia meninggal. Nah, itu fatal sekali. Dalam agama juga sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang bertanya kemudian dijawab, tapi jawabannya itu mohon maaf kemana-mana, itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah tidak tinggi. Jadi orang itu berfatwa harus dengan ilmu, orang itu yang menjawab itu harus dengan ilmu. Ya loh. Saya punya teman seorang dia menyarankan kepada mertuanya itu kan, mertuanya kebetulan diabetes, kemudian disuruh seperti ini, kemudian beberapa hari berikutnya meninggal. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang Allah. Jadi itu kefatalan dalam bidang kesehatan gitu ya. Kalau kita nggak sesuai SOP atau kita nggak sesuai wah bahaya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah, kita lihat ya. Yang kedua adalah etos ibadah. Etos ibadah ini ya kita lihat sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan,
maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Di riwayat lain mengatakan man qoma, siapa yang sholat, siapa yang berdiri ya selama bulan Ramadan, entah itu sholat taraweh, entah itu qiyamul lail, entah itu sholat wajib lainnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di puasa Ramadan ini ya kita insya Allah memperoleh berkah ya, kalau bahasa pasarnya lagi sell gitu ya, big sell itu. Allah obral ganjaran ya, ganjaran yang tadinya itu biasa saja kemudian Allah lipat gandakan pahala seseorang ya, dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini fadilah puasa di bulan Ramadan. Ini hadis dari siapa kira-kira Bapak Ibu yang mungkin sering mendengar hadis ini? Ini mimpi dari sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Ya, Thalhah ini bermimpi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Thalhah ini bermimpi ketemu sama dua orang dari suku Bali. Tapi bukan Bali Indonesia nggih. Ini Bali di Timur Tengah sana, di tanah Arab. Ada dua suku, ya toh. Ada dua orang dari suku Bali. Nah, dua orang ini meninggal dunia. Yang satu meninggal dalam keadaan di medan perang. Maaf. Saya share lagi ini. Mulai hujan di Jogja ini ya, betul. Nah, Thalhah itu bermimpi ketemu dua orang ya. Dua-duanya itu meninggal. Tapi satunya meninggal di medan perang, satunya meninggal di atas kasur. Yang meninggal di atas kasur itu meninggal belakangan ya, tahun berikutnya gitu ya. Tapi menjumpai Ramadan. Nah, Thalhah kaget, loh kok ada orang yang masuk surga dulu gitu kan? Dan ini yang meninggal belakangan. Artinya orang yang meninggal di atas kasur tadi meninggal dan masuk surga lebih dulu daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Wah, ini kok bisa kayak gini? Thalhah kemudian kaget. Soalnya ketika Thalhah melihat dua orang ini sudah berada di depan pintu surga, tapi yang dipersilahkan dulu adalah orang yang meninggal di atas kasur dan meninggal menjumpai bulan Ramadan. Kemudian Thalhah kaget dan mengadukan mimpi tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan tadi yang meninggal di atas kasur tadi menjumpai bulan Ramadan. Bukankah ia itu puasa selama bulan Ramadan? Bukankah ia itu sholat? Bukankah itu dia itu tilawah? Bukankah ia itu sedekah dan lain sebagainya? Maka pahalanya itu luar biasa banyak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti apa? Intinya bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia ya di sisi Allah itu ya. Kalau kita beribadah selama bulan Ramadan, ya kita amalan kita itu tidak kalah sama orang yang berjihad di jalan Allah. Amalan kita tidak kalah dengan yang lainnya seperti itu. Gitu nggih. Ya. Baik Bapak Ibu Allah, itu adalah etos ibadah. Nah, sekarang apa yang tersisa di bulan Ramadan? Ini sudah hampir kita di pertengahan bulan Ramadan. Sekarang tanggal 16. Itu kita luar biasa, masih ada sisa. Nah, kalau sisa-sisa itu biasanya kalau seorang khatib, seorang ustadz, kemudian mubalik itu apa yang diceramahkan biasanya? Memperoleh malam Lailatul Qadar ya, Bapak Ibu rahimani Allah, luar biasa. Jadi menggapai malam terbaik. Allah berfirman ya, mungkin sudah hafal semua Bapak Ibu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an itu turun dengan dua cara. Yang pertama, Al-Qur'an itu turun langsung ya, langsung. Jadi sekali turun Al-Qur'an itu. Dan itu turunnya di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Al-Qur'an itu ya itu turun ya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Seperti itu. Nah, ada
cara bahwa Al-Quran itu turunnya dengan munajaman. Al-Quran itu turun dengan berangsur-angsur, Bapak Ibu yang Allah. Jadi ada dua versi. Yang pertama, Al-Quran itu turun sekaligus. Yang kedua, Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Nah, ini luar biasa. Ya. Bahwa malam Lailatul Qadar, kemuliaan itu apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ya lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu malaikat turun, ya toh. Jibril turun, ya semuanya itu ya mengatur segala urusan. Ya, sampai apa? Terbitnya fajar. Nggih, Bapak Ibu rahmati Allah, maka turunnya Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar ya. Ini dalilnya. Imam Al-Qurtubi ya di dalam tafsirnya mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar yakni Al-Qur'an. Ya, kemudian Ibnu Abbas niku sinten Bapak Ibu? Anak paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ibnu Abbas itu wafat 60 Hijriah. Beliau selalu kalau bahasa Jawanya itu ngintil Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau ini akhir hayatnya itu sakit matanya. Wah, kenapa sakit matanya? Karena terlalu sering banyak menangis. Nah, di dalam riwayat dikatakan terlalu sering banyak menangis dan bersedih. Ya, takut amalan beliau itu tidak diterima oleh Allah. Saking takutnya itu beliau bersedih. Ya, kita kapan kira-kira menangis, Bapak Ibu? Kita kapan kira-kira menangis? Kalau ibu-ibu di kampung mungkin kalau minyaknya habis gitu nggih, nek ra iso nempur, kalau nggak bisa masak, kalau dapurnya nggak ngepul, nah itu menangis itu biasanya. Ya toh. Tapi kalau Ibnu Abbas ini ya saking sering menangis, mata beliau itu sakit ya. Konon katanya seperti itu gitu kan, dan sedih seperti itu. Karena takut amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau amalannya luar biasa. Nah, ini kita kadang-kadang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, merasa pede gitu ya, bahwa kita itu wah insya Allah. Oke. Bapak Ibu rahmati Allah, jadi nazalal Quran fi syahri Ramadan. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Nah, ketika itu Nabi Muhammad itu setorannya itu sama Jibril. Nah, setorannya Nabi itu langsung sama Jibril. Kalau kita sama Ustadz, sama guru kita. Ya. Kalau di RSA Muntilan, saya kira seluruh pegawai itu sudah bisa baca Al-Quran, gitu ya. Kalau di kampus kami, ya mahasiswa, ya seluruh sivitas itu wajib bisa membaca Al-Quran. Itu syarat naik pangkat, ngerti nggih, Pak Dr. Faisal, ngerti nggih. Itu wajib gitu ya. Kalau enggak bisa ya nanti dulu sampai dia itu bisa. Kalau mahasiswa itu syarat lulus itu harus bisa ngaji. Ya, makanya sebelum ngaji itu ikut bimbingan dulu kalau belum pernah sama sekali memperoleh bimbingan seperti itu. Meskipun kadang ada yang dijoki gitu ya. Ujian Quran ada yang joki gitu ya, Masya Allah. Dan kebetulan itu yang menjoki itu juga nggak lulus. Ar-Rasi wal murtasi finar itu ya kata Rasulullah ya. Nah, Bapak Ibu nanti Allah, maka ini jadi kata Ibnu Abbas, nazalal Quran fi syahri Ramadan wa fi lailatul qadar. Lailatul mubarakah. Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu nanti Allah. Jadi ada dua versi ya turunnya Al-Quran. Yang pertama langsung ya sekaligus, yang kedua dengan cara berangsur-angsur ya. Karena kenapa? Karena ingin meneguhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya juga mudah untuk dihafal. Nah, Bapak Ibu yang Allah. Nah, hadis terkait Lailatul Qadar. An Aisyah, istri Rasul radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujawi fir ashir awakhir minar Ramadan. Rasulullah itu begitu mewanti-wanti, ya, asrul awakhir, sepertiga ya terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan Rasulullah mewanti-wanti umatnya agar betul-betul serius. Nah, serius di malam itu ya, wabil khusus malam ganjil. Karena hadisnya jelas Bapak Ibu rahmati Allah. Lailatul Qadar itu pasti turun.
Cuman kapannya itu kita nggak tahu. Allah begitu merahasiakan kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita itu serius di 10 hari terakhir. Nah, ini luar biasa. Ya, ada hikmah kenapa dirahasiakan. Ya, kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan faltamisuha fi asril ghawabir. Maka di 10 hari terakhir betul-betul harus semangat gitu ya. Jangan kendor ya. Nothing tulus ya. Jangan sampai kita itu awal semangat, awal masjidnya penuh, pertengahan sudah mulai maju, kemudian akhir Ramadan sudah iktikafnya sudah di Superindo seperti itu. Wah, itu luar biasa. Iktikafnya pindah gitu kan. Enggak di masjid tapi di pasar, di market seperti itu. Kalau di Magelang itu hartos mungkin dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu nanti Allah. Nah, ini iltamisuha fil asril awakhir, yakni Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu ya insya Allah akan muncul ya toh, malam itu akan datang ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini sabda dari Rasulullah riwayat Ibnu Umar seperti itu. Nah, apa keistimewaan Ramadan? Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu yang pertama Bapak Ibu yang Allah. Apakah masih terdengar suara saya? Masih nggih? Saya takutnya ada suara tapi nggak ada orangnya gitu. Atau ada orangnya, ada gambarnya tapi nggak ada suaranya itu. Oke. Masih nggih, Ustaz nggih? Ustaz Imam? Masih, Ustaz. Oke, Masya Allah, luar biasa. Iya, semangat. Oke, masih jelas. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi jika seorang muslim beribadah dan beramal soleh di malam ini Bapak Ibu, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah seolah-olah ia beramal selama 83 tahun. Bayangkan, kalau 5 kali saja kita memperoleh malam Lailatul Qadar sepanjang hidup kita, berarti 83 kali 5. Sudah ratusan tahun seolah-olah pahala kita itu. Gimana? Nje. Makanya 83 tahun itu 1000 bulan itu hitungannya 83 tahun, berapa gitu ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Kemudian kenapa? Ya, karena usia umat Islam memang tidak panjang. Artinya ya, usia umat Islam itu kata Nabi Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalika." Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Rasulullah mengambil rata-rata nggih. Maka wa aqallu ma yajuzu dzalika. Maka kalau itu lebih itu adalah bonus. Nah, Bapak Ibu yang yeswonya sudah 80, ada yang 70 tahun, 75, 80, hampir 90. Nah, berarti itu dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Saya itu Bapak Ibu melakukan penelitian kecil-kecilan ya, enggak saya publish. Hitung-hitung sebagai dakwah seperti itu nggih. Saya itu ketika berada di masjid-masjid itu, saya nanya kepada orang yang usianya itu sepuh ya, mungkin 80, mungkin 90. Di Bantul itu ada yang usia 90 itu masih semangat ya di depan softnya itu ya. Saya tanya, "Pak, jenengan itu kok awet muda, jenengan itu kok usianya panjang gitu kan dan sehat seperti itu." Kemudian apa yang dia katakan Bapak Ibu? Ya, biasanya itu ya rata-rata jawabannya itu mengerucut. "Mas, saya itu tidak neko-neko dalam hidup ya, saya itu bersyukur, harus memperbanyak syukur," katanya. Seperti itu kan. Saya itu nggak punya angan-angan yang mengawang-awang ngoten nggih. Saya nggak punya cita-cita untuk punya pesawat, untuk menjadi crazy rich ya, seperti anak muda sekarang itu pengennya jadi crazy rich tapi nggak rich-rich nggih Bapak Ibu. Pengennya jadi ini tapi investasi bodong dan lain sebagainya itu nggih, terjebak itu kan. Pengennya instan, pengennya suksesnya instan tanpa berproses. Nah, itu kan sangat bahaya Bapak Ibu. Makanya beliau mengatakan saya itu ya syukur gitu. Dan syukur itu membuat saya itu sehat ya. Saya itu pikiran saya itu betul-betul sumeleh gitu ya.
pikiran saya itu tawakal ya. Kalau Allah sudah ngasih saya rezeki, Allah sudah ngasih saya kesehatan, saya itu nggak mikir apa-apa kok Mas. Masya Allah. Jangan-jangan orang sakit itu karena pikiran ya toh. Mungkin Bapak Ibu di sini lebih tahu dari saya ya. Karena orang kesehatan ya toh, stres, kemudian dan lain sebagainya itu justru jangan-jangan menyebabkan penyakit. Jangan-jangan itu ya. Kita nggak tahu ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya, maka rata-rata itu saya tanya itu bersyukur katanya. Rahasia panjang umur itu bersyukur. Rahasia panjang umur dan sehat itu ternyata letaknya dalam hati dan pikiran. Gitu. Insya Allah kalau kita itu banyak bersyukur, kita itu akan menjadi hamba Allah yang abdan syakuro. Itu, bukan abdan kafur. Hamba yang kufur. Kufur nikmat maksudnya. Maka nikmat kesehatan itu luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu daripada saya. Nah, kita itu memang tidak seperti umat terdahulu. Nabi Nuh itu hidup 950 tahun, Bapak Ibu. Nabi yang termasuk panjang usianya. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Ya, nabi-nabi lainnya ada yang 100 tahun, ada yang ratusan tahun usianya. Kalau kaum Ad, Samud itu hidupnya 450 sampai 500 tahun. Gimana? Ya, sekarang kira-kira ada nggak orang terpanjang usia di dunia itu pun tidak? Mungkin ada orang Jepang katanya itu harapan hidupnya juga paling tinggi katanya. Kalau orang se-Indonesia itu katanya orang Sleman gitu. Bapak Ibu yang masih belum Sleman gitu, nggak tahu saya. Nah, kaum Ad, kaum Samud itu ya 500 tahun. Makanya mereka itu ketika punya rumah, mereka itu bosan Bapak Ibu. Kenapa? Lah rumah sama orangnya itu lebih panjang orangnya ya usianya. Kalau rumahnya mungkin 70 tahun udah roboh gitu kan. Makanya apa? Kaum Samud itu membuat rumah dan memahat rumah di dalam batu Bapak Ibu. Dan itu tidak diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa Samud alladzina jabu sahra bil wad. Dan kaum Samud yang memahat rumah ya di dalam batu seperti itu. Jadi orang-orang dulu itu wah, luar biasa ya. Kalau orang sekarang mungkin saged mboten kira-kira. Sekarang rumahnya yang bagus itu kuat 100 tahun kalau nggak ada gempa nggih. 150 tahun masih oke ya kalau bangunan sekarang itu canggih-canggih katakanlah ya. Pondasinya bagus. Tapi orangnya mohon maaf pemiliknya mungkin ya usianya 70 tahun, 80 tahun ya. Ya jarang yang 90 ya tuh. Nah, itu Bapak Ibu rahmati Allah. Maka usianya seolah-olah lebih panjang daripada umurnya. Usia keberkahannya itu. Nah, seperti itu. Maka yang berikutnya adalah dosa-dosa kita akan diampuni. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Siapa yang di sini mungkin dari kita itu enggak berdosa, ya semua kita berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu, dia itu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar, ya, mumpung Ramadan, mumpung Allah berikan pintu ampunan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Nah, tips sekarang memperoleh malam Lailatul Qadar, doa. Yang pertama adalah kita membacakan doa. Paling enggak kita itu sholat taraweh Bapak Ibu. Gimana? Nah, setelah sholat taraweh kita berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau banyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, kelihatan ya? Ini dari mana ini? Dari Sayyidah Aisyah. Nah, Aisyah bertanya kepada Nabi, Nabi, ya gimana? Ya persiapan saya ketika menghadapi malam Lailatul Qadar, maka Nabi mengatakan kuli ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Ini luar biasa. Dalam hidup itu kita perlu berdoa. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ya salullah walau fi syi'sya. Ya, berdoalah kepada Allah meskipun itu ingin membetulkan tali sepatu, tali sandal. Tali sepatu dan tali sambar itu remeh. Tapi kenapa kita harus ya
kita kok disuruh untuk berdoa kepada Allah. Orang yang remeh saja kita disuruh berdoa, apalagi yang penting, Bapak Ibu. Kalau ada pasien mau sakaratul maut itu, kita jangan doakan, kita jangan syukur-syukurkan gitu. Wah, kelihatannya nggak mungkin ini sembuh ini pasiennya ini. Bu, sepertinya jenengan tidak memungkinkan untuk sembuh, wah malah tambah sedih, bahkan malah tambah sakit. Tapi kita doakan, ya Bismillah Bu, insya Allah. Bismillah Pak, insya Allah jenengan akan sembuh dengan izin Allah ya. Semua itu pasti ada obatnya. Penyakit itu semua ada obatnya seperti itu. Maka Bapak Ibu Allah ya, ketika itu ya mungkin kita sebagai perawat ya, kita melakukan palliative care ya, dalam Islam itu seperti itu. Nggak boleh orang itu meminta mati itu nggih. La yatamanna ahadukumul maut. Seorang itu janganlah minta mati kata Nabi. Maka mintalah kesehatan, mintalah afiat dari Allah, mintalah keberkahan gitu nggih. Jadi kalau kita sebagai seorang perawat atau kita itu sebagai seorang dokter, kita berikan hal yang positif seperti itu, berikan kata-kata yang itu ya istilahnya melegakan seperti itu nggih, ngelegake. Ya, mungkin kalau dalam istilah dokteran itu palliative care. Nah, amalan yang kedua Bapak Ibu, membaca Quran. Sekarang Quran itu kan bisa lewat HP. Ya, di HP itu ada mushaf. Nah, kita baca saja kalau kita sibuk dan nggak sempat membawa Quran yang berat itu ya. Nah, sekarang kan serba canggih ya, kita manfaatkan teknologi. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ya, Al-Qur'an ini harus kita baca ya. Kita baca satu huruf 10 kebaikan, kalikan. Wah, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Gitu nggih. Oke. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di Palestina itu ada nenek-nenek usia 86 tahun di wisuda itu nggih. Karena dia hafid Quran, Masya Allah. Masih semangat itu nggih. Jadi Al-Qur'an itu produknya Allah, maka cocok untuk dibaca di mana pun, yang penting itu tempatnya baik, di rumah sakit baik, di masjid baik, di rumah kita baik, di acara-acara di kantor baik, karena produknya Allah ya. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa Bapak Ibu yang Allah. Jadi bismillah kita targetkan ya sebulan khatam ya. Bulan Ramadan ini kita khatam ya, Al-Qur'an. Syukur-syukur kita tahu makna, kita tahu artinya, dan kita mengimplementasikan ya nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari. Nah, banyak penelitian Bapak Ibu. Maka kata ulama, bacalah Quran seolah-olah dia itu turun untuk kamu, wah, gitu kan? Bukan untuk orang lain, coba. Seolah-olah untuk kamu, gitu kan? Seolah-olah ini wahyunya, wow, ini Qurannya, ini petunjuknya ya. Guidance kita itu sekarang Al-Quran, ya, bukan HP, bukan WA. Mau tidur WA, sebelum tidur WA, setelah bangun tidur WA. Ya, yang dipegang gadget, yang dipegang smartphone gitu ya. Dulu ulama-ulama salaf megangnya Al-Qur'an Bapak Ibu Allah. Makanya kadang-kadang orang dahulu itu ilmunya itu juga tidak semuanya itu buruk. Ilmunya itu bagus-bagus orang-orang dahulu itu. Wah, bener itu. Saya dikasih nasihat oleh beberapa orang itu ya. Coba Mas, orang-orang dulu itu diserap ilmunya. Punya anak 7 orang, punya anak 10, lah kok jadi semua anaknya. Zaman sekarang kebalikan gitu ya. Punya anak 1, 2, ngapunten ya, kasus gitu kan. Sudah ke polsek mana itu kan, polsek Muntilan atau mana itu ya. Anaknya kemana? Masya Allah, di polsek ya. Jadi polisi loh. Enggak ya, malah ketangkep ya. Masya Allah. Nah, itu kan luar biasa Bapak Ibu ya Allah. Orang-orang dulu gimana bisa hidup, survive-nya itu ya, itu harus kita ambil gimana hikmahnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah, Quran pokoknya nggih, Qurani gitu nggih. Spiritual Qurani. Ya, apa sebenarnya kalau RSA Muntilan itu Quran pasti insya Allah. Amalan ketiga, sholat Isya, dilanjut taraweh, dilanjut qiyamul Ramadan di malam harinya sepertiga malam. Jangan lupa untuk sholat subuh berjamaah. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah. Kalau kita mau pengen dapat Lailatul Qadar, sholat Isya, lanjut taraweh, kemudian qiyamul Ramadan, ya
sebelum itu mungkin ngaji, mungkin sedekah, mungkin berdoa kepada Allah, ya. Kemudian sampai mau fajar itu kita sholat subuh berjamaah. Insya Allah, ya pasti, ya pasti malam Lailatul Qadar itu datang, tapi kita nggak tahu ya kapan datangnya, kapan itu hadirnya malam Lailatul Qadar seperti itu. Ya, amalan yang berikutnya yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaf di malam Lailatul Qadar. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz atau Mas, saya nggak punya waktu, gitu. Luar biasa nggak punya waktu, gitu. Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita itu waktu, Allah berikan kita itu kesehatan. Masa kita untuk Allah aja nggak ada, Masya Allah. 15 menit aja, gitu. Iktikaf, gitu. Paling nggak sholat taraweh, kemudian baca Quran sebentar, gitu. Kemudian zikir, ya. Ya, masa nggak ada waktu, ya. Allah ngasih 24 jam, masa kita mengatakan tidak ada waktu? Ya paling tidak 1 jam Bapak Ibu, ngeten iktikaf ya di masjid lebih afdol tentu. Kalau nggak bisa di masjid di musola, ya. Tapi jangan di gerdu gitu ya. Kata tetangga saya, nek iktikaf neng gerdu piye Mas? Asal mboten ya nggak anu Pak. Jangan nanti cuman tidur atau apa. Tapi kalau insya Allah kalau di masjid, kalau di musola, kalau di tempat kita sholat, insya Allah kita lebih yakin ya kita akan memperah malam Lailatul Qadar. Oke, Bapak Ibu yang mulia Allah, sekarang kita mungkin tanya jawab. Saya serahkan ke Ibu moderator atau ada yang mau disampaikan, boleh. Saya persilakan. Ya. Terima kasih Bapak atas materinya pada siang hari ini. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Arifah Diana. Wanita yang sedang datang masa haidnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, amalan apa yang bisa dikerjakan agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Oke, mohon maaf tadi masih mute maksudnya. Amalan apa yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Sebenarnya kalau wanita haid itu membaca Quran kalau untuk murojaah itu nggak masalah sebenarnya. Tapi wanita haid itu kan memang tidak berpuasa Bapak Ibu. Tidak berpuasa, tidak sholat. Tetapi untuk zikir boleh. Karena diambil dari dalil umum. Rasulullah SAW itu mengingat Allah di setiap keadaan. Nah, ulama mengatakan di setiap keadaan itu umum, gitu kan? Mau dia, mohon maaf, mau beliau itu junub, mau beliau itu lagi tidak wudhu, nah itu selalu berzikir dan membaca Quran itu termasuk mengingat Allah. Kata ulama seperti itu. Kalau dulu di kampus kami di Universitas Al-Azhar, kalau yang putri itu waktu ujian itu yang haid itu tetap masuk gitu ya. Nanti kalau mamanya yang haid itu nggak masuk ya gimana mau mengerjakan ujian itu ya, ujian lisan dan ujian tulis. Nah itu. Maka ulama ya, Mesir rata-rata ya ulama Al-Azhar mengatakan ya boleh bagi wanita itu ya kalau takut hafalannya hilang ya itu boleh membaca Quran atau lagi sedang ujian itu juga boleh. Maka apalan yang bisa dilakukan adalah berzikir ya Bapak Ibu atau bersedekah. Ya, berzikir, bersedekah ya, itu boleh banget ya dilakukan ketika kita haid seperti itu. Ya. Itu nggih. Jadi iktikaf apakah boleh? Ya sebenarnya ada perbedaan pendapat iktikaf boleh bagi orang haid atau tidak. Yang jelas kalau menurut saya boleh-boleh saja itu nih, asalkan tadi itu ya toh, memang menjaga kemudian memang ini ya nggak masalah. Kalau wanita yang haid itu memang tidak boleh sholat dan dia tidak berpuasa, ya. Kemudian kalau baca Quran masih ada pendapat yang lain seperti itu. Kalau zikir jelas boleh banget, gimana? Sedekah boleh banget. Amalan-amalan yang lain itu
membangunkan sahur, kemudian membuat buka, membuat ini untuk orang yang mau sahur atau untuk ngasih makan ya toh, itu sangat bagus sekali rasanya. Mekaten nggih Bu Arifah. Ya, Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh, masih ada waktu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan, boleh nggih, kalau mau bertanya juga boleh, mau mengkonfirmasi juga boleh, mau menambahkan juga saged nggih Bapak Ibu. Monggo silakan. Ada pertanyaan lagi? Sambil nunggu boleh. Sambil menunggu waktu. Di kolom chat juga saged nggih. Atau interaktif. Mungkin mau bertanya di kolom chat, nggak apa-apa. Kenapa suaranya ya? Tidak ada yang bertanya lagi. Kalau misalnya tidak ada, kita akhiri untuk kajian siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Royan Utsani yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Mungkin ada tambahan buat Pak Royan Utsani untuk mengakhiri kajian pagi ini. Iya. Saya kira ya yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau ada yang meminta materi juga saya persilahkan. Nanti saya dijabri boleh, atau kalau saya di sini bisa enggak ya? Ya, tadi Bapak Ibu mudah-mudahan kita bisa maksimal selama bulan Ramadan di etos keilmuan kita, kemudian etos ibadah kita, kemudian juga mudah-mudahan ya, kita memperoleh malam Lailatul Qadar, karena malam ini adalah malam yang istimewa, malam yang orang-orang soleh ingin berjumpa dengannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memperoleh keberkahan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengijabahi doa-doa kita. Allahumma amin.
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Boleh, Bapak Ibu? Dan tadi ada pertanyaan. Kalau wanita haid itu bayar fidyah atau ganti puasa? Dia mengganti puasa. Nah, istilahnya qadha kalau wanita haid. Tapi kalau orang yang sakit menahun dan sakitnya parah, itu boleh membayar fidyah. Orang yang bekerja keras itu boleh membayar fidyah. Pekerja keras maksudnya, pekerja keras, ya tidak mungkin ya, atau mungkin orang sakit atau dia sakit menahun, itu hukumnya boleh. Dan wanita hamil dan menyusui itu juga boleh membayar fidyah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau yang mengganti itu orang yang musafir dan wanita haid. Seperti itu. Itu mengganti di bulan yang lain, ya, di waktu yang lain. Seperti itu. Saya kira seperti itu, nggih. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi Oh, ya. iya. Ya. Dari saya, ini. Nah, ini ada satu lagi, Pak. Kapan sebaiknya pembayaran fidyah dilaksanakan? Bayar fidyah itu boleh dilaksanakan di luar Ramadan, ya, menurut beberapa pendapat. Tapi sebaiknya, ya, kalau memang dia mampu, ya dia memperoleh pahala, ganjaran pahala itu kan di bulan Ramadan itu kan Allah melipat gandakan pahala, gitu kan. Makanya ketika kita bayar fidyah itu juga kita niatkan untuk dapat pahala yang banyak seperti itu. Itu juga boleh seperti itu. Apakah bayarnya itu dicicil atau sekaligus? Katakanlah saya meninggalkan puasa itu sekitar 10 hari. Maka apakah 10 hari itu 1 hari, kemudian 1 hari besok, 1 hari besok, ataukah langsung sekaligus ngundang orang miskin, jumlahnya 10, kemudian dikasih makan, nah itu juga boleh, ya. Jadi ngundang orang miskin, kemudian dikasih makan bareng di tempat, itu juga boleh. Berapa besaran fidyah? Nah, itu 0,6 ya liter paling tidak makanan pokok atau makanan siap saji, atau itu berupa uang yang itu bisa dibelikan orang untuk makan. Nah, seperti itu. Kira-kira makan sehari di Magelang pinten, katakanlah 20.000, itu sudah lebih dari cukup. Atau saya mau 25.000 Pak, oh, bagus itunya, lebih bagus. 25.000 per A, kalikan 10 katakanlah, ya, itu juga saged seperti itu. Ya, seperti itu nggih, ya Ibu. Jadi itu cara membayar fidyah tadi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri untuk acara siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak. Terima kasih untuk Pak Ustadz Royan Ursani yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir. Demikian dari saya selaku pembawa acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata.
salah ucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nih, Bapak Ibu. Tidak ada absen ya ini ya. Nggak ada absen gitu. Aku yang salah.